Itu bisa Anda gambarkan kelompok macam seperti apa? Banyak sekali disebut-sebut oleh BNPT ini. Iya. Dan bahkan oleh polisi. Begini ya, kalau kita lihat proyek terorisme ini ada 3 hal ya masalahnya. Ya. Yang pertama, yang pelaku dia dapat nama. Pelakunya dapat nama kan? Muncul di mana-mana kan gitu kan? Terkenal kan gitu kan? Kemudian walaupun meninggal. Ya. Ya kan? Yang kedua, BNPT polisi dapat dana untuk pemberantasan terorisme. Media dapat berita. Bahkan sampai saking eksklusifnya, kemarin dia nyewa salah satu televisi untuk liputan eksklusif. Betapa menariknya terorisme ini. Dia menyewa televisi untuk eksklusif. Iya, betul. Maksud Anda yang di Serpong? Iya. TV mana yang disewa? Gimana? TV mana? Ya tahulah kita lah. Sudah ada kualifikasi. Yang jelas bukan TV One. Ya, saya tahu, tapi saya nggak tahu bahwa dia menyewa. Iya. Yang saya tahu dia bikin hubungan melalui PEPI, melalui Iman untuk disiarkan langsung oleh Al Jazeera. Iya. Tapi bahwa dia bayar untuk itu, saya nggak yakin. Oke lah. Jadi kembali kepada pertanyaan. Apa tanggapan Anda terhadap keterangan Nasir Abbas, keterangan Pak Atar Beta? Ya, nanti kita melihat ya, bahwasanya ini masih dalam proses. Jangan kita kembangkan asumsi-asumsi. Masih ada waktu 7 hari polisi untuk mengungkap siapa jaringan ini sebenarnya. Kalau kita asumsi-asumsi, kemudian fitnah, ini justru menimbulkan suatu hal yang kurang baik di tengah-tengah umat ini. Jadi kita mau memberantas terorisme, tapi justru dengan kekerasan, dengan fitnah, dan ini yang saya kira justru akan menimbulkan tindakan-tindakan yang berikutnya. Artinya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Kita lihat ya, seperti mengapa hari ini di Afghanistan jauh ke sana, nggak selesai-selesai, karena dihadapi dengan kekerasan. Mengapa muncul-muncul seperti ini? Jadi saran Anda menghadapi teroris ini dengan apa? Kalau tidak dengan kekerasan? Kalau kita lihat akarnya di mana? Kalau akarnya itu pada permasalahan ideologi, kita bicara, kita diskusi, apa yang menjadi tuntutan orang-orang Islam yang dianggap teroris itu? Apa masalahnya? Kata Nasir Abbas tadi, dia juga bekas teroris ya, bukan dari pihak polisi. Ya, mau mendirikan negara khalifah dari Thailand sampai ke Australia. Itu tuntutannya. Jadi semacam negara yang berdasarkan syariat Islam. Ya. Apakah tuntutan itu salah? Keinginan seperti itu salah? Ya tentu tidak salah, tapi baru salah setelah Nasir Abbas mengebom Bali. Makanya dia ditangkap waktu itu. Pengeboman dengan ide mendirikan negara Islam sesuatu yang berbeda. Jadi menurut Anda bukan satu hal yang sejalan? Bukan satu hal yang seiring. Ya, kita mendirikan sebuah ide dan ini merupakan sebuah tuntutan, dan itu sudah menjadi pembahasan kitab-kitab klasik. Adanya negara Islam, adanya negara kafir, itu sudah menjadi pembahasan kitab klasik. Kemudian tadi saya tambahkan tentang kesimpulan Nasir bahwasanya kumpulannya orang JAT, sehingga dia bisa disimpulkan oleh JAT. Apakah saya juga bisa menyimpulkan bahwa Nasir ini kumpulan Densus, dia jadi Densus? Kan nggak bisa. Jadi kita lihat, untuk masuk Densus itu masuk Akpol dulu. Sementara dia alumni Afghanistan, jadi nggak bakalan pernah. Tetapi dapat akses khusus. Akses beda. Saya pernah disidik Nasir. Disidik? Ya, iya, diperiksa saya. Anda diinterogasi dia? Diinterogasi dia. Ketika Anda ditangkap? Ketika saya ditangkap. Saya tidak menginterogasi, tetapi Sohadi minta bantuan saya, bagaimana bisa ringan. Siapa yang minta? Ya, Sohadi yang minta bantuan saya, bagaimana ini hukumannya bisa ringan. Soalnya Sohadi itu menyembunyikan Nurdin. Nah, saya bantu mengapa dia bisa memberi keringanan kalau ada tidak koneksi dengan Densus? Ya kan begitu logikanya. Ya, tapi dia bukan menginterogasi. Kalau misal Sohadi tidak minta bantuan saya tidak bicara sama Sohadi. Ya, dia sudah jelas-jelas melindungi Nurdin. Lalu kemudian minta bagaimana kok saya bisa ringan ya hukumannya, begitu. Dan itu tidak pernah, itu sebuah kedustaan itu yang diungkapkan itu. Saya tidak kenal Nurdin. Kalau saya kenal Nurdin, logikanya ketika saya tidak di rumah, saya kabur. Saya nggak tahu itu Nurdin. Anda dulu ditangkap kenapa? Saya ditangkap karena saya dituduh menyembunyikan orang yang bernama Nurdin. Padahal orang yang saya tolong itu berbeda jauh dengan foto yang sedang beredar. Sampai saya sendiri pun bertanya, kenapa saya kok dituduh menyembunyikan Nurdin? Tapi wajah Nurdin kan memang berbeda-beda kan?
setiap fotonya beda lagi. Ya tapi saya yakin itu bukan Nurdin. Tapi namanya Nurdin. Bukan. Yang ada tampung itu. Bukan. Siapa yang ada tampung itu? Saya lupa sudah namanya. Atau banyak sekali orang yang pernah ada tampung? Gimana? Banyak sekali orang yang pernah ada tampung. Saya nggak pernah menampung siapapun. Loh, Makanya saya katanya tenang-tenang ada saja di tadi rumah. tapi ada lupa. Bukan, saya lupa namanya. Oh, tapi pernah dong Anda nampung kalau gitu? Iya pernah. Bukan nggak pernah kan? Iya. Ada sekarang mau bantah bahwa JAT terlibat di dalam kasus bom Serpong, bom Buku, atau bom Cirebon. Iya, saya akan membantah. Satu, tentang Syarif itu tidak ada database kami. Kami sebagai organisasi, seluruh anggota-anggota terdata, nama dan lain sebagainya. Sehingga saya membantah bahwa baik si Pepi ataupun si Syarif itu tidak ada dalam database kami. Sehingga kalau itu dikait-kaitkan, itu merupakan sebuah fitnah. Dan fitnah-fitnah ini semacam inilah akan menyebabkan sakit hati dan akan menyebabkan hal ini terus berkepanjangan. Mari kita selesaikan urusan ini dengan baik, dengan bijak. Kita nggak usah membuat fitnah. Kita nggak usah mengambil sesuatu yang bukan fakta. Biarkanlah fakta itu urusan polisi, bukan urusan pengamat dan lain sebagainya. Jadi menurut Anda tuduhan sekarang kepada JAT terlibat dalam ketiga bom ini adalah fitnah? Benar. Bahwa ada hubungan bahwa bom ini meledak karena Abu Bakar Basir diadili juga fitnah? Gimana? Ada tuduhan juga bahwa bom-bom yang berledakkan ini, bom Buku, bom Polres, bahkan bom Serpong, karena Abu Bakar Basir diadili. Yang jelas pengadilan Ustaz Abu Bakar Basir ini adalah urusan tersendiri, pengebom itu urusan sendiri. Kita tidak bisa mengkait-kaitkan. Enggak, sekarang ada tuduhan lah bahwa itu terkait. Menurut Anda itu tidak benar? Tidak benar. Baik, saudara siapa? Sonadi. Iya. Anda bukan orang Aceh juga kan? Bukan. Enggak, kalau Al-Qaeda itu orang Aceh. Saya mau balik ke tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini saya undang ke sini dari pendapatnya Pak Said, Pak Syafi'i selama ini menganggap bahwa Jamaah Islamiyah ini melakukan kesalahan. Artinya bahwa itu bukan Islam yang diajarkan. Yang ingin saya tahu, apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita, NU atau Muhammadiyah, dalam membina umat ini agar teror ini bisa berhenti di Republik ini. Saya ingin dari Bapak. Terima kasih. Bagi Nahdlatul Ulama, ada terorisme atau tidak ada terorisme, ada bom atau nggak ada bom, tetap akan mengajarkan, mendakwahkan Islam yang toleran, Islam yang moderat, tawasud dan tasamuh. Ada bom atau nggak ada bom, ada terorisme atau nggak ada terorisme. Itu sudah keputusan Muktamar NU di Kalimantan Selatan sejak tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka. NU menghendaki berdirinya negara Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam. Itu pengambilannya dari sebuah kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi negara itu dalam kitab kuning bukan hanya negara Islam, negara kafir, ada lagi Darussalam, negara yang damai. Kalau kita terjemahkan sekarang, negara kebangsaan, nation state, bukan negara Islam dan bukan negara kafir, bukan negara agama, tapi negara yang damai, yang merekrut semua komponen bangsa. Jadi menurut Bapak, ide untuk mendirikan negara Islam bahkan dari Thailand sana, khususnya untuk Indonesia tidak cocok, khususnya untuk Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan negara Islam dan tidak pernah memproklamirkan negara Arab, negara Madinah, negara yang beradab. Jadi Nabi Muhammad pindah ke kota Yathrib, namanya Yathrib dulunya itu, 485 km. Kemudian Nabi Muhammad membangun sistem dengan piagam Madinah. Saya bawa tak piagam Madinah aslinya ini. Kalau saya baca, maaf, dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, muslim pendatang. Wal muslimuna min Yathrib, muslim pribumi. Wal Yahud, dan orang Yahudi, ada 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum.
selama itu satu komitmen, satu cita-cita, satu perjuangan, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya umat yang satu. Muslim pendatang, Muslim pribumi, non Muslim. Nah, sehingga apakah di Madinah waktu zaman itu ya, yang ada bukan hanya orang Muslim? ada tiga suku Yahudi, yaitu suku Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika orang Yahudi dikejar Ramses dari Mesir, menyeberang Red Sea, dipimpin oleh Musa. Dan tiga-tiganya dianggap oleh Rasul sebagai umatnya. Satu umat yang sama. Ya, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan atau pula negara Islam dan tidak pula negara Arab, negara Madinah, negara yang masyarakatnya beradab, berbudaya, saling menghormati. Ya, bahkan ya, penegasannya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang zalim, yang melanggar hukum, pelaku kriminal. Itu yang musuh bersama. Tidak boleh ada permusuhan karena beda etnis atau beda agama, apalagi beda partai politik apalagi. Baik Pak Zahid, ya, Pak Zahid, saya akan rehat sejenak. Nanti saya akan kembali ke Pak Zahid. Pengajiannya harus panjang gitu. Ini kita rehat. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Saya dari toko NU pindah ke Muhammadiyah. Toko nggak pernah mantan. Ketua umum boleh mantan, Mbak. Yang ingin saya tahu dari Bapak, ada nggak konsep di Muhammadiyah? Dan kalau ada, apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau tadi Pak Said mengatakan bahwa ini di luar ajaran Nabi Muhammad atau bukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Kalau di kampung saya Buya jadi gak kiai. Buya tambah aja di buaya dia. Jadi buaya. Buya sampai Pak Arif tentang ini. Oke. Begini ya, saya rasa dalam soal bagaimana menegakkan ajaran Islam, sesungguhnya payung besarnya itu kan dalam surat Al-Anbiya 107 itu ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ini nih, alam semesta itu semua manusia termasuk yang ateis harus merasakan rahmat itu. Oleh sebab itu ayat yang dikutip oleh Pak Agil tadi itu kan surat Yunus 99, afa anta tuglihun nas hatta yakunu mu'minin. Hei Muhammad, apa engkau mau maksa manusia agar mereka beriman? Mungkin ada pikiran Nabi ya, mungkin ya, bahwa engkau satu Allah, agamanya harus satu. Kenapa? Allah mengatakan itu bukan urusanmu. Oleh sebab itu saya mengatakan kaum ateis berhak hidup di muka bumi dengan catatan kita saling menghargai, kita saling hidup berkoexisten secara damai dan tunduk pada hukum yang ada. Jadi menurut saya ini begini saudara, mengapa ini semua terjadi? Karena peradaban Islam sekarang sedang berada di titik nadir. Oke, lihat itu apa yang terjadi di Gaddafi, apa yang terjadi di Yaman segala macam itu. Dan jangan diidolakan semua khilafah itu. Di zaman Khulafaur Rasyidin aja yang dianggap itu yang mendapat petunjuk, pertumpahan darah sudah terjadi. Tapi Islam tetap bersama kita. So payung besar ini siapapun menurut saya harus mengacu pada payung besar ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam, bagi seluruh manusia. Jadi kalau sudah main bunuh apa segala macam itu bukan menegakkan peradaban, itu menegakkan kebiadaban. Dan jelas itu melawan Islam yang benar. Kenapa menurut Pak menurut Buya ada penafsiran yang berbeda-beda begini, sampai ada penafsiran bahwa di luar aliran kami itu kafir. Yes, ya, itu dia sebabnya. Dan yang kafir itu boleh dibunuh. Ini begini ya, kiai saya, ada kiai dari Kalimantan meninggal sekarang. Itu ada dua syarat ya untuk memahami agama itu. Yang pertama itu otak itu harus waras ya. Ya, itu namanya aqlun sahih. Waras otak itu. Yang kedua qalbun salim. Hati itu suci.
Kalau tanpa dua syarat ini agama tidak bisa difahami. Agama pasti disalahgunakan. Banyak